selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur extrinsic novel. Materi pembahasan kita di kelas 12 IPA dan IPS bersama saya Dewi Rosintauli. Ya, siapa yang masih ingat tentang unsur extrinsic novel? Pada pertemuan semester lalu kita sudah membahas tentang cerita sejarah atau novel sejarah. Ya, mungkin dari antara kamu masih ada yang ingat. Ya, benar. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur-unsur yang terdapat di luar karya sastra yang dapat memengaruhi kelahiran dan keberadaan suatu karya sastra dan mempermudah memahami karya sastra tersebut. Menurut Nurgiantoro dalam bukunya di tahun 2009 mengatakan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya fiksi yang memengaruhi lahirnya karya namun tidak menjadi bagian dalam karya fiksi itu. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian unsur ekstrinsik tadi, maka kita akan lihat apa saja yang menjadi unsur ekstrinsik dalam cerita karya sastra atau novel. Yang pertama atau A adalah latar belakang pengarang. Ya, latar belakang pengarang ini nanti dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, riwayat hidup penulis. Mengapa riwayat hidup penulis menjadi latar belakang yang mempengaruhi unsur ekstrinsiknya? Karena latar belakang atau riwayat hidup penulis ini nanti berkaitan dengan biografi si pengarang novel. Nah, riwayat ini tentu akan berpengaruh pada cara pandang dan cara berpikir dia dalam menulis sebuah novel. Yang kedua adalah kondisi psikologis penulis. Nah, kondisi psikologis ini nanti berkaitan dengan motivasi atau mood seorang penulis ketika membuat sebuah karya sastra atau novel. Kondisi ini tentu berkaitan dengan produktivitasnya dalam menulis sebuah novel. Yang ketiga yaitu aliran sastra penulis. Aliran sastra tentu nanti dianggap sebagai kepercayaan atau semacam agama yang dapat memengaruhi mereka dalam membuat karya sastra. Tentunya setiap penulis memiliki aliran sastra yang berbeda, sehingga muncullah nanti gaya penulisan atau genre dari novel yang berbeda yang diangkat setiap penulis. Yang kedua atau B, latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat ini merupakan kondisi lingkungan dari masyarakat di mana penulis itu tinggal, sehingga dapat mempengaruhi terbentuknya karya sastra yang ditulisnya. Beberapa hal yang nantinya mencakup latar belakang masyarakat ada 4 poin. Yang pertama kita sebut dengan ideologi suatu negara. Nah, ideologi ini tentu mempengaruhi latar belakang si penulis tadi. Mengapa? Karena ideologi suatu negara nanti berbeda-beda. Contoh di Indonesia kita menganut ideologi Pancasila. Tentunya akan berbeda karya sastra yang ditulis oleh pengarang dari negara kita dengan negara di Malaysia atau di Korea atau di Jepang dan sebagainya. Yang kedua yaitu kondisi politik suatu negara. Karya sastra juga nanti dipengaruhi dengan kondisi politik suatu negara. Contoh, gejolak kondisi politik di tahun 1965 itu terjadi gerakan G30 SPKI. Maka kondisi politiknya nanti berbeda ketika karya sastra yang dilahirkan di tahun 1965 sampai tahun 1966 ini mengalami gejolak politik yang berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung di tahun sebelumnya atau sesudahnya. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi suatu negara. Nah,
Sama halnya dengan kondisi politik, maka kondisi ekonomi suatu negara juga memengaruhi karya sastra dalam penulisannya. Mengapa? Karena kondisi ekonomi ini nanti memberikan gambaran tersendiri bagi si pengarang bagaimana dia menulis karya sastra tersebut. Yang keempat yaitu kondisi sosial suatu negara. Nah, kondisi sosial ini nanti berpengaruh pada penciptaan suatu karya sastra. Nah, pengaruhnya nanti bisa penulis mengangkat atau terinspirasi dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, inilah bagian yang kedua dari kondisinya. Yang ketiga atau bagian C yaitu nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan atau norma yang berlaku di masyarakat merupakan unsur ekstrinsik novel yang juga mempengaruhi penciptaan sebuah karya sastra atau novel. Nilai-nilai yang melatar belakangnya nanti kita kategorikan menjadi 4 bagian, yaitu nilai agama. Nah, nilai agama ini berkaitan dengan ajaran agama tertentu yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, contoh, seorang penulis novel akan mengisahkan pertobatan seseorang yang nantinya dialami dia setelah belajar atau memeluk agama tertentu. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial ini bisa dipelajari atau dipahami berkaitan dengan interaksi tokoh utama dengan tokoh-tokoh lain, atau tokoh utama dengan lingkungan atau dengan masyarakat di sekitarnya. Misalnya, sebuah novel mengisahkan cara berinteraksi yang dilakukan para tokoh sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di suatu negara. Kita ambil di Indonesia. Yang ketiga yaitu nilai moral. Nah, nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan akhlak, budi pekerti atau nilai baik buruknya yang dapat diterima secara umum. Menyikapi sikap, nanti di sini menyikapi atau mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, tanggung jawab dan seterusnya. Nah, nilai moral ini juga terdapat dalam masyarakat yang tentunya nanti dapat menginspirasi si penulis dalam pembuatan novel. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, ataupun tradisi suatu masyarakat. Nah, seorang penulis novel biasanya terinspirasi dari nilai budaya di suatu tempat, sehingga dalam novelnya nanti dia bisa mengisahkan tokoh tersebut berasal dari suku atau daerah tertentu dengan kebiasaan dan adat istiadatnya. Ya, itulah tadi unsur dari ekstrinsik sebuah novel. Ada 3 poin utama ya. Nah, mari kita lihat contoh unsur ekstrinsik novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Nah, pada novel ini kita akan membahas unsur ekstrinsiknya. Di antara anak-anak kami tentu sudah ada yang pernah membaca novel ini atau bahkan menonton film dari 5 cm ya. Nah, novel ini melatar belakangi tentang bagaimana kisah perjalanan 5 orang pemuda menuju puncak tertinggi dari Mahameru. Nah, nanti keterkaitannya dengan latar belakang Doni Dirgantoro sebagai pengarangnya, yaitu si pengarang adalah seorang pecinta alam. Jadi dia suka naik gunung atau juga dia suka berpetualang, sehingga latar belakang bagaimana dia mencapai puncak dari Gunung Mahameru itu nanti diceritakan dalam novel ini. Yaitu tadi latar belakang si pengarangnya. Yang kedua yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Nilai-nilai yang terkandung ada 4 poin tadi, yaitu nilai budaya. Nah, nilai budayanya yaitu rasa cinta tanah air. Nah, di sini rasa cinta tanah air yaitu berkaitan dengan bagaimana seseorang memegang bendera merah putih di depan gedung MPR ya. Jadi ada budayanya dan cinta tanah air yang berkaitan dengan nilai patriotisme nanti.
Yang berikutnya ada nilai sosial. Ya, nilai sosial di sini berkaitan dengan tokoh nanti saling tolong menolong, ya, tokoh utama dan tokoh-tokoh lainnya, atau tokoh utama atau tokoh yang lainnya nanti merasa iba terhadap tokoh lain. Contoh, beberapa pendaki sudah menyeberangi, terlihat memegangi rantai, saling membantu, menjaga keseimbangan rantai. Nah, di sini ada kata saling membantu, yang berarti terjadi nilai sosial yang mau dipaparkan. Yang kedua, rasa iba dari sosialnya di sini, yaitu sambil melihat ibu yang sedang menyiapkan nasi, Dinda bertanya-tanya dengan hatinya, ya ampun, ibu setua ini malam-malam masih mencari rezeki. Kemana anaknya? Nah, di sini muncul pertanyaan. Jadi dia merasa iba terhadap tokoh lain. Yang berikutnya yaitu nilai moral. Nah, nilai moral di sini dalam cerita ini yaitu rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Tokoh utama Genta yaitu langsung mencuci luka di kening Ian, memberi betadin dan membungkusnya dengan perban. Jadi ada tindakan tanggung jawab seseorang terhadap tokoh lain, ya. Itu nanti untuk nilai moral. Yang berikutnya meminta restu orang tua. Nah, pada saat tokoh tadi pergi pagi hari, dia meminta restu pada orang tua, ya, mama dan papanya tadi. Yang terakhir yaitu nilai agama. Nah, selalu mengingat Tuhan dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Nah, dalam novel ini juga dipaparkan bagaimana tokoh tetap mengingat Tuhan, ya, karena nanti dalam cerita ini agama yang dianut adalah agama Islam, maka nanti di sini dipaparkan tentang dia bersyukur ataupun nanti mengucap syukur dalam bahasa mereka, ya. Atau dalam kutipannya, ketika si pendaki, ya, mereka nanti mendaki, maka mereka selalu berdoa serta mulut yang seakan selalu berdoa, ya. Jadi di sini muncul nilai agama yang nantinya ada dalam novel tersebut. Ya, inilah contoh dari unsur ekstrinsik yang terkandung dalam cerita novel 5 cm karya Doni Dirgantoro tadi. Ya, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Selamat pagi, selamat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya.